Pendidikan Kabupaten Baritokuala. Yang kami hormati Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Kepala DPP KB P3 Kabupaten Baritokuala. Yang kami hormati dari PT Talenta Bumi, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Acara pelantikan pengurus wilayah Ikatan Guru Indonesia daerah Kabupaten Baritokuala periode 2022-2027 dan pembukaan seminar pendidikan bersama Ikatan Guru Indonesia IG daerah Kabupaten Baritokuala pada hari ini dimulai. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, untuk mengambil berkah dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon izin untuk doa pada kesempatan hari ini saya pimpin dengan cara Islam. Bagi saudara-saudara yang lain diminta untuk menyesuaikan. Untuk itu marilah kita memulainya dengan sama-sama membaca surah Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan sekalian alam, pada hari ini kami yang hadir di tempat ini sadar dan menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu berlaku atas kudrat dan iradat-Mu jualah. Maka dari itu ya Allah, kami memohon agar acara yang kami selenggarakan pada hari ini berjalan dengan lancar, penuh kemanfaatan dan penuh keberkahan bagi kami semua. Ya Allah, ya hadi ila siratil mustaqim, berikanlah petunjuk kepada kami agar kami mampu menjalankan tugas dan fungsi kami masing-masing sebagai khalifah-Mu di muka bumi. Ya Allah, akhirnya kami memohon dan meminta kepadamu agar kami bisa menjadi manusia yang berguna sesuai dengan tugas dan fungsi kami masing-masing. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia nomor 132/Kep/6/5/2022 tentang susunan pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti 2022-2027. Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tertulis dalam surat lampiran keputusan ini
sebagai pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti 2022-2027. Kedua, mereka yang namanya disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap menjalankan tugas sebagai pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti 2022-2027. Ketiga, masa bakti pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti 2022 sampai 2027 terhitung mulai 6 Mei 2022 sampai 5 Mei 2027. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Mei 2022, Ketua Umum Danang Hidayatullah, Sekretaris Jenderal Hibatun Wafora. Lampiran surat keputusan pengurus Ikatan Daerah Guru Indonesia nomor 132 garing PT garing Ket garing 6 garing 5 garing 2022 tanggal 6 Mei 2022. Susunan pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti 2022-2027. Ketua Bukhari Muslim SPDI, Wakil Ketua Adi SPDI MPD, Sekretaris Musmulyadi SPD MPD, Wakil Sekretaris Wayan Sudara SPD, Bendahara Ari Fitriana SPD, Wakil Bendahara Hajah Masjid Mahdiyati SPD. Bidang Kaderisasi dan Pembinaan, Ketua Nina Rici Tresti SPD, Anggota Pamungkas Riningsih SPD, Ainun Nikmah MPD. Bidang Pengembangan Mutu Guru, Ketua Adelianda Auliani SPD, Anggota Mercy SPD, Meli Anggraini SPD, M. Fauzan SPD. Bidang Informasi dan Komunikasi, Ketua M. Nasrullah Ansari SPD, Anggota Ahmad Fauzi SPD. Bidang Literasi dan Publikasi, Ketua Sri Rahayu SPD, Anggota Sanastari. Nanti kalau sudah selesai dicek yang merah ya Bu. Lanah SPD MPD. Koordinator Zona 1 Kecamatan Tabukan, Kuriban, Marabahan, dan Bakupai, Edi Hartono SPD, Saifullah SPDI MPD, Fatmawati SPD, Elis Marcela SPD. Zona 2 Kecamatan Cirebon, Rantau Gadau, Mandastana, dan Jenantik, Tuhanul Hakim SPD, Sumiati SPD, Nurhamiyah SPD, Rusdatul Hafidah SPD. Zona 3 Kecamatan Berambai, Wanaraya, dan Belawang, Muslimah SPDI, Ferdina Mahliana SPD, M. Ripani SPD, Sarmidin SAG, Joko Yono MPD, Ana Masifah SPD. Zona 4 Kecamatan Anjir Muara, Anjir Pasar, dan Alalang, Siti Fatimah SPDI MPD, As'ari SPD, Robi Anggara SPD, Muhammad Habibi SAG. Zona 5 Kecamatan Mekarsari, Tamban, Tabumanen, Eko Suryanto SPD,
M. Humaydi, SPDI, MPD, Fahrul Raji, SPD, Solehen, SPDI, Rolita Siska Anwari, SPD. Jakarta, 6 Mei 2022, Ketua Umum Danang Hidayatullah, Sekretaris Jenderal Hibatul Wafira. Terima kasih. Pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten Baritokuala periode 2022-2027 oleh Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berkenan menuju tempat pelantikan. Hadirin kami mohon berdiri. Pengucapan ikrar janji Pengurus Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala periode 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia ID Kabupaten Baritokuala, sebelum saudara-saudara saya lantik sebagai pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala, perkenankan saya selaku Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan beberapa pertanyaan kepada saudara dan mohon dijawab serempak. Pertama, bersediakah saudara menjadi pengurus daerah Kabupaten Baritokuala yang berkomitmen tinggi? Bersedia. Kedua, bersediakah saudara menjadi teladan sebagai guru yang pantas menjadi panutan? Bersedia. Bersediakah saudara bekerja keras melaksanakan tugas sesuai amanah yang dipercayakan? Bersedia. Mohon diucapkan ulang perkataan yang saya bersama-sama sebagai ucapan ikrar janji pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala. Dengan menyebutkan nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Dengan menyebutkan nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Pertama, akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban saya. Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban saya Sebagai pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia sebagai pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala Kabupaten Baritokuala masa bakti 2022-2027 masa bakti 2022-2027 sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Kedua, dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Guru Indonesia, peraturan organisasi, keputusan Rakernas, keputusan Rakerwil, serta keputusan lain yang ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. Tiga, menjaga nama baik organisasi dan menjunjung tinggi kode etik guru. Menjaga nama baik organisasi dan menjunjung tinggi kode etik guru. Empat, rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas sesuai visi dan misi Ikatan Guru Indonesia. 5. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan mutu, profesionalisme, dan kesejahteraan guru.
Demikian janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. Terima kasih. Pengukuhan dan pelantikan pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala periode 2022-2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Juni 2022, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan surat keputusan pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia nomor 132/PP/Kep/6/5 tahun 2022 tertanggal 6 Mei 2022. Saya Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia IG Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan tersebut sebagai pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala periode 2022-2027. Akhirnya, sesuai dengan janji yang telah diucapkan dan diikrarkan saudara, saya percaya saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan rasa keterpanggilan dan pengabdian sebagaimana amanah yang dipercayakan. Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan berita acara pelantikan kepada para saksi, kami persilakan menempatkan diri. Penandatanganan oleh Ketua IG Daerah Kabupaten Barito Kuala. Penandatanganan oleh Ketua Wilayah IG Provinsi Kalimantan Selatan. Dan penandatanganan oleh para saksi: 1. Pangeran Gusti Surya, 2. Bapak Abdul Hadi, kepada para saksi berkenan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyematan PMIG secara simbolis oleh Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
Dilanjutkan dengan penyerahan bendera IG dari Ketua Wilayah IG Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ketua Daerah IG Kabupaten Baritokuala. Kepada Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berkenan kembali ke tempat. Kepada pengurus IG Kabupaten Baritokuala yang baru dilantik kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin kami mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Baritokuala, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokuala, yang terhormat Ibu Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Baritokuala, yang terhormat Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan beserta rombongan, yang terhormat Pusat IG Kabupaten IG Ikatan Guru Indonesia, yang terhormat pimpinan PT Barito Putra Foundation atau yang mewakili, yang terhormat para pembicara seminar dari kabupaten dan pembicara tinggi pusat dan provinsi yang telah berhadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Bapak Ibu para tamu undangan, dan yang membanggakan para peserta seminar guru-guru hebat se-Kabupaten Baritokuala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pelantikan sekaligus seminar pendidikan yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala. Salawat wa salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita hijrah dari zaman orang yang grup 10 dulu kan manfaat dan berguna baru keluar kan. Perkenankan sebelum selaku panitia pelaksana kegiatan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, hari ini kita telah melaksanakan rencana, tapi beliau pas ke Jawa ke Surabaya suruh Pak Budi daerah Kabupaten Baritokuala periode 2022-2024. Yang kedua, setelah acara pelantikan pada hari ini, kita akan sama-sama mengadakan seminar pendidikan yang mengangkat tema pendidikan gerakan literasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal menuju IKM, implementasi kurikulum merdeka yang saat ini menjadi trending topik pada dunia pendidikan. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Baritokuala, perkenankan pada hari ini kami mengharapkan Bapak membuka kegiatan seminar pada hari ini, dan dapat kami laporkan pada hari ini bahwa peserta yang berhadir yang mendaftar pada link pendaftaran kami Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala yang hanya kami buka selama 2 hari dengan peserta berjumlah 285 peserta.
yang terdaftar, belum yang masuk ke WhatsApp ulun secara pribadi mendaftar, dan dengan berat hati masih banyak yang ingin mendaftar, akan tetapi karena kapasitas aula Selidah yang tidak mencukupi, maka dengan berat hati kami menutup link tersebut selama hanya berjalan 2 hari pendaftaran. Ini merupakan sebuah indikator bahwa guru-guru di Kabupaten Barito Kuala itu adalah merupakan guru-guru hebat yang siap maju untuk mendukung kebijakan pendidikan yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dalam kesempatan ini perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait yang membantu terlaksananya kegiatan pada hari ini, para sponsorship dari PT Barito Putra, Hasno Group, ya, dan BKKBN, dan sponsor lain yang mungkin tidak bisa berhadir di tengah-tengah kita. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami bisa tinggi Kabupaten Barito Kuala bisa bermitra dan bersinergi dengan perusahaan-perusahaan dan dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Mudah-mudahan ini merupakan sesuatu yang bernilai baik untuk kedepannya bagi dunia pendidikan di Kabupaten kita tercinta, Kabupaten Barito Kuala. Sebagai informasi tambahan, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala sebelum melaksanakan pelantikan dan seminar pendidikan pada hari ini, kami juga mengadakan lomba-lomba berkaitan dengan kegiatan yang berkenaan dengan guru-guru yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Di antaranya adalah lomba penulisan karya tulis ilmiah dan menulis puisi serta cerpen bagi guru-guru se-Kabupaten Barito Kuala, dan insya Allah lomba tersebut akan kami jadikan buku yang ber-ISBN yang merupakan sebuah mahakarya dari guru-guru yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Terakhir, penyelenggaraan pada hari ini tentunya masih banyak kekurangan dalam penyajian acara, pelayanan administrasi maupun keterbatasan fasilitas yang ada. Atas nama panitia pelaksana kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata ulun mengucapkan mudah-mudahan hari ini, pelaksanaan pada hari ini berbuah ilmu amal yang bermanfaat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Barito Kuala, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, yang terhormat Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Barito Kuala, yang terhormat Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, yang terhormat Pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar pendidikan pada hari ini. Pertama dan utama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah hari ini kita disehatkan badan dan dimurahkan rezeki untuk dapat berhadir pada kegiatan pelantikan pengurus daerah
IGI Kabupaten Baritokuala periode 2022 sampai 2027 dan sekaligus seminar pendidikan dengan tema pendidikan literasi dan guna untuk implementasi kurikulum merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya alhamdulillah diberikan amanah, dipercayakan sebagai ketua pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala. Dalam hal ini IGI Kabupaten Baritokuala sebagaimana yang disampaikan tadi bersinergi untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Baritokuala guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Baritokuala. Kita kemudian pada tahun 2045 nanti Indonesia akan menghadapi yang namanya 100 tahun Indonesia merdeka. Pada tahun tersebut kita akan mengalami bonus demografi, artinya usia produktif sumber daya manusia itu mulai usia 15 tahun. Nah, pada saat itu marilah kita mulai sekarang memikirkan untuk peningkatan sumber daya manusia tersebut. Untuk itulah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia guna menghadapi Indonesia Emas 2045 tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini bisa bersinergi, baik itu pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan dinas-dinas terkait lainnya guna peningkatan sumber daya manusia tersebut. Demikian sambutan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah IGI Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Saprudin Nor MPD, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Baritokuala, Bapak Haji Rahman Diano. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokuala, Bapak Haji Sumanji SPD Afi. Yang sama-sama kita hormati Siti Barito Putra Bang Sil. Yang kita sama-sama kami hormati Kepala Dinas Pendidikan KPN Kabupaten Baritokuala. Dan juga yang kami hormati Ketua Daerah Kabupaten Baritokuala yang baru saja dilantik, Pak Hari ya. Yang juga kami hormati teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia Pusat dan juga Sekretaris Pembina Ikatan Guru Indonesia wilayah Kalimantan Selatan, yaitu Pak Gusti Surian ya, beserta Bu Desi ya. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kota Banjarmasin, Bapak Ali Wardana ya. Yang saya hormati Ketua
daerah Kota Banjarbaru atau yang mewakili Pak Haji Sugiarno beserta teman-teman ya, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu yang tadi dilantik ya, dan juga panitia pelaksanaan pelantikan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi pada hari ini, terutama melaksanakan kegiatan pelantikan Ikatan Guru Daerah Kabupaten Baitu Kuala. Hari ini alhamdulillah kita laksanakan dengan lancar. Tengah hari ini sambutan aja kira-kira. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beracara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berikan syafaat kepada beliau di akhir hayat. Amin. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, terutama para undangan dan juga yang nanti mengikuti kegiatan workshop dan pelatihan dan workshop pendidikan tinggi Ikatan Guru Indonesia daerah Kabupaten Tomohon periode 2022-2027 yang hari ini disampaikan dengan tema tadi ya, meningkatkan kompetensi pendidikan di Merdeka Belajar ya, IKM gitu ya, peningkatan kompetensi. Juga saya mengucapkan terima kasih ya, kepada Kabupaten Batola ya, yang telah memfasilitasi pelantikan ini. Alhamdulillah ya, luar biasa ini di gedung yang sangat nyaman dan juga sangat kondusif sekali, dan alhamdulillah juga pesertanya sangat antusias sekali. Juga didukung dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ya, Dinas juga Kepala Dinas BKKBN yang juga hadir hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan juga didukung dengan semua pihak ya, utamanya dari segi semua anggota pengurus dari daerah dan lainnya yang hadir, dan juga anggota yang hari ini maupun juga pada seminar yang hari ini dilaksanakan. Kami mengharapkan mudah-mudahan dengan dilantiknya pengurus Ikatan Guru Daerah Batola ini, maka sinergi pendidikan makin meningkat, gitu ya, artinya kompetensi dan juga fleksibilitas dalam peningkatan pendidikan di Kabupaten Baitu Kuala ini makin ke depan ya, maju dan ke depan. Seperti juga visi-misi dari Provinsi Kalsel yaitu Kalsel maju ya, maju dan ke depan. Di dengan adanya pengurus Ikatan Guru Indonesia, kami sangat mengharapkan ya, anggota dan pengurusnya menjadikan kader-kader yang pioner ya, yang selalu terdepan untuk melaksanakan kompetensi dan juga peningkatan pendidikan yang ada di Kabupaten Baitu Kuala. Ini hal yang luar biasa. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah dilantik ya, selamat melaksanakan pekerjaan dan tugas serta selamat meningkatkan profesionalismenya dengan jadinya pengurus Ikatan Guru Indonesia daerah Batola ini. Kita selalu bersinergi dan selalu memberikan masukan-masukan dan juga saran-saran yang membangun ya untuk melaksanakan proses pendidikan di Batola ini. Lebih juga kita di Provinsi Kalimantan Selatan perlu diketahui Bapak Ibu dan juga Bapak Wakil Wali Kota bahwa jumlah anggota Ikatan Guru Indonesia sekarang ini hampir 10.000 tersebar di 13 kabupaten ya. Paling banyak adalah Kota Banjarmasin ya. Bapak Ibu kurang keluar 78 ya, oke mantap Pak. Nah ini dia sebelumnya adalah sekretaris saya di Ikatan Guru Indonesia daerah Kota Banjarmasin. Saya dulu ketua daerah Banjarmasin, dia sekretarisnya, dan saya amankan teman-teman untuk jadi wilayah, maka beliau di ketua. Jadi hal ini kita membangun ya dunia pendidikan ya, basis dunia adalah kayak persatuan Kota Banjarmasin, dan sekarang sudah lulus D3K. Perlu diketahui bahwa anggota Ikatan Guru Indonesia banyak sekali lulusan dari P3K ya. Tahun ini banyak yang lulus, alhamdulillah. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah, tadi saya bertanya dengan Kepala Dinas bahwa beberapa
ini hampir separuh dari anggota yang ada di P3K ini lulus ya di Kabupaten Batola. Selamat dulu bagi yang sudah lulus P3K. Mudah-mudahan dengan itu maka juga peningkatan kompetensi dan juga peningkatan dunia pendidikan yang ada di Batola ini akan meningkat. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada tuan rumah yang sudah memfasilitasi dan juga para panitia yang sudah bersinergi, sudah mengancang hingga akhirnya terlaksananya kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada pengurus daerah Baitu Kuala ya, selamat atas dilantiknya saudara-saudara menjadi pengurus ini. Mudah-mudahan komitmen dan juga sinergi bersama dengan pemerintah daerah akan selalu terjalin dan selalu bersama-sama untuk meningkatkan anak bangsa generasi muda di Kabupaten Baitu Kuala ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ulun hormati Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Selatan Bapak Dino, yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baitu Kuala beserta seluruh jajaran yang baru saja dikukuhkan, Bapak Bukhari Muslim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baitu Kuala Bapak Adi, Kepala Dinas DPPKB P3A. Tadi disampaikan terus Kepala Dinas BKKBN. Ini nama dinas terpanjang di Baitu Kuala. Makanya ulun kadang hendak repot dan kadang hendak menghafal juga. Bila keperluan beliau Kepala Dinas KB. Sudah pasti sidin kita lagi yang lain. Yang sama-sama kita hormati yang mewakili PT Talenta Bumi dan perusahaan-perusahaan swasta yang mendukung mensupport kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu, para guru yang saya muliakan. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Bupati Bunda Nurmiliani yang sedianya pada pagi hari ini beliau bersama kita dan beliau langsung yang membuka acara pada hari ini. Namun karena sesuatu dan lain hal beliau tidak bisa berhadir dan menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semua dan beliau bertitip salam kepada kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan serta kesempatan sehingga dapat berhadir dan bersama-sama mengikuti pelantikan pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baitu Kuala masa bakti 2022-2027. Berarti ini masa baktinya selama 5 tahun. Sama kayak ulun 5 tahun juga. Kalau guru seumur hidup. Kalau gurunya ya muridnya ada. selalu serta salam tak lupa kita tak henti-hentinya silahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh kerabat, sahabat dan pengikutnya hingga pertama-tama atas nama pemerintah kabupaten dan atas nama pribadi saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Ibu yang baru saja dilantik sebagai pengurus Ikatan Guru Indonesia Baitu Kuala masa bakti 2022 dan sampai 2027. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini bisa membawa perubahan.
karena ini merupakan organisasi bagi para guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam mengembangkan kompetensi dan kualitas guru, sehingga IGI bisa berbanding lurus antara kualitas dengan profesionalitas organisasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang sangat kompleks karena spektrumnya juga sangat luas dan menantang, karena melalui dunia pendidikanlah masa depan bangsa akan dipertaruhkan, karena pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia agar senantiasa dapat berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ulun mewakili semua yang hadir di sini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua guru. Kita jadi orang karena guru, yang jadi kepala dinas karena guru, walaupun beliau dulunya guru gua. Yang jadi guru bisa mengajar pun karena guru. Ulun jadi wakil bupati sekarang ini pun karena guru. Mudah-mudahan kena pun karena guru juga. Ada mepet lah ya. Oma Bu Nisa. Bu Nisa. Serius jangan bergayaan. Kita bisa membaca dan menulis karena guru. Kita bisa berhitung itu karena guru. Semua yang kita ketahui sekarang semua itu karena guru. Jadi kalau ada, dulu prihatin bahwa ada anak murid atau siswa yang zaman sekarang ini yang kurang ajar lawan gurunya. Apalagi dengan kecanggihan dan kecepatan informasi saat ini, kita bisa langsung mengetahui di belahan dunia mana saja, tak terkecuali Indonesia, yang ada murid atau siswa yang kurang ajar lawan guru. Malah ada yang menantang gurunya berkelahi. Gurunya bermamai kada terima, bermamai juga. Ayo biar guru dikelahi. Guru mencubit, inah abang-abang di sini gara-gara kuditan, lapor. Kuitannya kada terima, dilaporkan gurunya ke polisi. Hak asasi manusia, macam-macam dan seterusnya dan lain sebagainya. Makanya sekarang guru ini harus dibekali tambahan 2 ilmu, Pak. Pertama ilmu bela diri. Di bawah ilmu Betul, Pak. kedua ilmu tentang hukum. Apa-apa lapor, apa-apa lapor. Ulun ingat tarik ya dulu. Jangankan sikap kita yang Dulu Pak. kada apa ya. Ini kan ada nih tulisannya memanusiakan manusia ya. Jangankan sikap kita yang kurang ajar, duduk aja bilang ada kayak ini. Ya sudah apa dah? Yang paling ingat lagi dia tua-tua, yang paling ingat Iya, Pak. umur. Iya, Pak. Patuh banget. Pas itu ada lawas, barisakan jadi jemari di meja. Bila pindah hirang-hirang, ya sudah. Masih ada lah penggaris kayu itu masih ada lah. Masih. Kepakai masih. Ada, Pak. Ada lapan mani lagi ya. Ada boleh, Pak. Kalau dulu mah ya kan. Bebalan. Tapi kan mana kita melaporkan ke Kuitan. Pun kalau kita lapor Kuitan, kita dimintai Kuitan. Iya kada? Itu zaman hari. Kalau zaman ini ya apa? Bayar tersenggol sedikit aja anak. Kuitan datang bumparan. Nah kebetulan kuitannya hanya menambah subur. Jadi memang Bapak Ibu kita ya harus menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan zaman. Makanya tingkat kompetensi guru ini kita perlukan untuk selalu ditingkatkan.
hari ini Bapak Ibu hadir dengan semangat tentu untuk meningkatkan kualitas. Padahal sebelumnya panitia datang ke tempat saya mengkhawatirkan jumlah peserta. Jujur kalau mana bukan siapa yang mana semalam. Nah, ketuanya langsung, Pak, tolong dulu kami khawatir jumlah peserta ini kurang. Bapak yang buat video bawaan. Tapi alhamdulillah justru pembukaan cuma bisa dibuka 2 hari karena pesertanya membludak. Mudah-mudahan bukan karena video yang dibuat oleh Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, saat ini seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik dan kompetensi yang meliputi kompetensi. Mohon maaf kalau salah sebut. Kompetensi pedagogik. Makanya utama apa dulu kan? Kompetensi yang mungkin apa? Pedagogik. Kena jumpa. Namanya itu bahasa kan ada tahu. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kemampuan profesionalisme untuk membangun komunikasi, informasi, berdiskusi, menyalurkan aspirasi dan pembinaan di antara sesama guru. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin pesat akan membawa tantangan tersebut. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik dan positif pelantikan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala ini, sehingga dapat menjadikan wadah untuk meningkatkan guru yang lebih efektif dan efisien, serta berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan, pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu yang muliakan, kami berharap Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala juga dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan kepengurusan yang baru ini, diharapkan untuk segera melakukan konsolidasi internal dengan jajaran anggotanya dan juga melakukan audiensi kepada pihak-pihak terkait. Hal ini penting dilakukan karena keberadaan organisasi tidaklah akan berkembang apabila tidak bisa bersinergitas dengan pihak lain. Dengan demikian diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Baritokuala dengan meningkatkan mutu seluruh guru dengan program-program yang akan dilaksanakan. Saya juga berharap agar para pengurus IGI di semua tingkatan mengawal perjuangan dan aspirasi para guru, pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan profesionalisme, kesejahteraan dan perlindungan dengan mengedepankan dialog berbasis data, santun dan bermartabat tanpa membedakan status guru apapun. Hadirin yang dimuliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat serta pribadi, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh Ikatan Guru Indonesia, kepada seluruh pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala masa bakti 2022 dan 2007 yang baru dilanjut. Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh guru, khususnya yang tulus ikhlas bertugas di berbagai pelosok wilayah Kabupaten Baritokuala atas pengabdian, dedikasi dan loyalitas Bapak Ibu sekalian dalam membangun dunia pendidikan selama ini. Selanjutnya pada kesempatan juga dilaksanakan seminar pendidikan dengan tema Gerakan Literasi dan Pendidikan berbasis kearifan lokal menuju IKM. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Giring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Selasa tanggal 21 Juni, seminar pendidikan di Kabupaten Baritokuala setelah saya nyatakan dimulai. Selamat mengikuti seminar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk serta kekuatannya kepada kita. Demikian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Baritokuala Bapak Haji Rahmadiano, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokuala, Kepala DPP KBP 3 Kabupaten Baritokuala, kemudian Ketua Wilayah YUKI Provinsi Kalimantan Selatan dari PT Talenta Bumi, kemudian kepada Kepala DPP KBP 3 baik yang diawali dari kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokuala, cari-cari ternyata ada yang SMP 1 Belawang Kepala DPP KBP 3 Kabupaten Baritokuala, persiapan pada pengurus yang baru dilantik untuk foto bersama. Silakan nanti mengambil posisi di belakang. Pak, di kiri kanan Pil, Pak. Ibu-ibunya di tengah, Pak. Jadi bagi dua. Wakil ketuanya nih ketinggian, lalu ada ternyata di belakang. Maaf. Di sela-selanya buat Pian berdiri. Ya, terima kasih. Mohon tepuk tangan. Tanggal 8. Saya langsung aja lah, nggak usah pada yang kurang. Enggak, Pak. Mau dikenalkan semua udah kenal ini. Karena saya sudah lama di pendidikan, jadi sudah familiar dengan Bapak Ibu. Jadi tanggal 18 Juni tadi, harusnya sampai per hari ini saya ada kegiatan di Semarang, yaitu tentang memutuskan kebutuhan guru P3 di Indonesia. Saya hadir tentunya kebutuhan guru di Baritokuala. Ya. Karena hari ini ada kegiatan, saya berpikir juga nih, kalau saya nggak hadir, bayangkan, ibu nggak bisa. Ibu itu paling luar biasa, komitmen tinggi kalau ada kegiatannya hanya hadir. Tapi karena bahasannya ada sakit gitu ya, yang harus jadi ibu itu tidak bisa. Dan doakan mudah Bapak Hasanuddin Murad sembuh ya. Bahwa juga ternyata ada kegiatan lain yang harus dipenuhi ya. Pak tadi sudah kegiatan, ini kegiatan keluar kegiatan lagi, jadi tidak bisa. Kalau saya nggak pulang, kemarin seperti kami ini nggak ada isinya, kasnya. Maka itu saya harus pulang. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu, guru-guru yang baik-baik semuanya ini di ruangan ini. Amin. Nah berkaitan dengan lanjut Pak. Nah berkaitan dengan kebijakan dan mekanisme pengadaan P3 tahun 2022, kita kan tahun 2021 sudah, kita ada dua tahap 1, tahap 2, semuanya sudah ditetapkan. Ya.
Masih ada tahap 3 yang PR kita yang harus kita laksanakan. Yang seharusnya di tahun 2021 dilaksanakan di tahun 2022. Ya, lanjut. Nah ini. Nah, ini materinya masih segar ini, karena baru disampaikan kemarin waktu saya di Semarang. Ya, di Semarang. Ada 2 perbedaan. Kalau Permen PAN RB yang nomor 28 tahun 2001 itu aturan seperti itu, ya. Tenaga honorer, ya kan? Apa singkatannya? Kategori 2. Tenaga kategori 2 itu aturan seperti itu. Kemudian guru non ASN terdaftar Dapodik, yang ketiga guru swasta terdaftar Dapodik, dan yang ketiga lulusan PPK itu yang bisa mengikuti tes P3K di tahun 2021. Sekarang berubah. Dulu diuntung ini, untung. Ada yang baru masuk honor, masuk di Dapodik langsung bisa, ya kan? Langsung bisa. Asal ada di Dapodik selesai. Nah, untuk tahun 2022 ini nanti itu persyaratan pelamarnya yang pertama itu prioritas satunya adalah pelamar yang telah memenuhi NAP, apa itu, nilai ambang batas seleksi tahun 2021. Ada yang lulus PG-nya, passing grade-nya, tapi nggak diangkat. Siapa ada sini? Udah, angkat tangan lo. Nggak ada yang turun berarti ya, karena cuma orang 30 ada lulus passing grade. Guru apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita yang lulus ada 12 orang yang tidak ada tempat. Itu sedang disusun. Tinggal oke tidaknya akan dipanggil semua. Tempatnya sebagian tidak di Baritokuala, ada yang sampai ke Kalimantan Timur. Ya tinggal nolak aja kalau nggak mau, karena di sana yang kosong, di Kalteng yang kosong, kita sudah penuh. Ya. Berarti tinggal nolak aja nanti. Jadi di Baritokuala bahasa Inggris yang memenuhi passing grade itu ada orang 12. Di dalam itu peluangnya nggak sebanyak itu. Jadi sebagian harus keluar daerah. Ya. Kalau nggak mau tidak apa-apa, nanti tinggal. Ya. Itu nanti ada contohnya ya, contohnya untuk bagaimana sampai bisa keluar. Lanjut yang kedua, belum. Itu yang B-nya, prioritas yang keduanya adalah PHK 2. Tenaga honorer, nah, kategori 2 itu yang utamakan. Jadi tenaga honorer kategori 2 yang kemarin nggak lulus itu nanti akan diikutkan kembali di tahap 3. Ya, semuanya masuk semuanya, termasuk yang nggak lulus, itu diutamakan semua. Yang ketiga, prioritas ketiganya itu guru non ASN yang terdaftar di Dapodik, masa kerjanya minimal 3 tahun. Nah, kalau nggak masuk nggak bisa, ya nggak masuk nggak bisa, baru masuk nggak bisa. Jadi yang sudah 3 tahun. Ya. Baritokuala itu kuotanya 1.222, ya. Kemarin yang mendaftar 948, yang lulus 559. Yang 2, 1 meninggal dunia, 1 mengundurkan diri. Ya. Jadi yang diterima 557. Yang tertinggal, yang passing grade 32 orang. Sisanya yang belum itu 632. Jadi untuk tahun 2022 ini akan dari lulusan P3K sejumlah 630 orang. Nah, dari jumlah 630 orang itu nanti akan kita susun kembali. Kita ada pendaftaran ulang semua nanti. Ya, akan pendaftaran ulang. Wiwin mana Wiwin tadi? Wiwin ulang, Pak. Nah, itu penting, itu kan dia kan nggak bisa. Tadi ada sudah pulang, Mbak. Jadi itu nanti bisa ikut mendaftar lagi, asal masa kerjanya lebih 3 tahun. Berlian mana ada? Berlian juga itu kan belum sempat, ya, bisa ikut.
Ya, jelas ya, jadi mendaftar ulang sesuai keperluan dan tempatnya akan kita ubah sebagaimana yang memerlukan. Pengalaman tahun 2021 itu semuanya mumpul di tempat tertentu, tempat yang jauh nggak ada yang daftar, kita ada yang nggak daftar. Jadi di Sempur yang udah lulus, yang belum doakan udah lulus semuanya ya. Nah, panitia seleksinya kalau dulu itu hanya pusat semua. Tuh, panitia seleksi nasional atau panitia penyelenggara seleksi dari Kemendikbud. Kalau tahun ini kita dilibatkan panitia seleksi instansi daerah, kita masuk dalam panitia yang tahun ini. Ya. Sekarang dirubah sistemnya, kalau dulu pusat yang menentukan, sekarang daerah yang menentukan. Ya, daerah yang menentukan. Jadi kuota kita yang menentukan, bukan mereka. Ya. Maka kita diberi waktu 10 hari, itu harus sudah tersusun semua keperluan. Ya. Ini yang masih, yang non SN mana katakan? Yang non, banyak Pak, masih. Yang non ada. Kalau nggak ada yang non, saya nggak perlu menjelaskan lagi. Oh banyak aja ya banyak. Karena ini biar tahu aja kan. Kalau semua sudah SN, apa saya jelaskan. Tapi bisa menyampaikan yang sudah SN, menyampaikan ke gurunya. Ya lanjut. Nah itu kalau Menpan yang nomor 28 itu kan kategori 1, kategori 2, kategori 3 itu. Sekarang berubah. Ini berubah. Seleksi prioritasnya adalah seleksi putra 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021 tetap ya. Prioritas 2-nya nanti dan 3-nya itu dilakukan dengan apa itu? Tesnya ada 4 macam. Ada macam-macam tes nih. Ada kompetensi, nah ya bisa deh. Saya nggak bisa baca juga. Ada kinerja, ada pemeriksaan latar belakang, itu juga ada. Ada akademik, kompetensi, kinerja dan latar belakang. Nah, kemudian seleksi umumnya nanti bisa menggunakan seperti ujian nasional juga, ya, sama dengan ujian di komputer juga. Bisa menggunakan cat UNBK. Kemudian jika formasi belum terpenuhi, tes yang pertama tadi itu bisa ada yang kosong, kita lanjutkan dengan tes yang keduanya. Kedua masih belum juga, tes yang ketiga, sampai nanti yang terakhir itu tes umum. Ada yang diikutkan oleh umum, tapi syaratnya harus sudah PPT. Tapi belum PPT karena kalau 24 kasihan jualan yang lulus. Nah, ya lanjut Pak. Mungkin saya percepat aja lah. Nanti 3 jenis seleksinya yang saya jelaskan tadi ini pasti ya. Jika masih tersedia, pindah lagi kedua, tersedia sampai ke seleksi ketiga tuh boleh dari honorer swasta boleh masuk. Jadi yang honorer di sekolah swasta tuh masuknya di terakhir bisa ikut. Ya, lanjut. Nah, mekanisme penempatan guru lulus PG. Kalau yang tahap 1 itu se-Indonesia itu ada 193.000 yang sudah lulus tapi nggak ada tempat. Yang passing grade-nya sampai tapi nggak ada tempat tuh 193.000. Baturan cuma 32 aja, tenang aja. Ya, sudah selesai disusun. Cuma yang keluar daerah nanti kita panggil. Nah, menentukan keluar daerah itu bukan sembarangan kita. Nanti ada penjelasannya. Itu ada ketentuan. Ketentuannya adalah yang pertama itu yang peringkatnya terbaik, ya kan? Itu nanti akan diletakkan di Batola dulu. Yang peringkat terbaik. Peringkat nomor 2-nya kalau ngomong ada yang kosong Batola lagi. Peringkat 3 Batola habis agak jauh sudah. Peringkat yang terakhir yang lulus paling jauh. Tapi ditawarin nanti lah kalau nggak mau ya ditolak aja. Cuma kalau menolak mungkin peluangnya agak kecil ya berikutnya. Nah ini sebelah sana. Geser. Ya. Nah ini tadi yang aturannya prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya dari anak PHK 2 dulu, baru honorer negeri, lulusan PPG, baru honorer swasta. Urutan penerimaannya. Nah,
pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Teknisnya dulu, ya, kompetensi kemampuannya, kemudian manajerialnya, wawancaranya, usia. Kalau nilai teknisnya sama, dilihatin nilai dari manajerialnya. Kalau sama lagi tingginya, dilihatin dari wawancaranya. Kalau sama semua, umurnya. Kalau umur sampai ke tanggal bisa, nggak ada yang sama jarak. Ya, tapi nggak pakai jamnya nggak ya, jam lahirnya nggak ada. Karena di program nggak ada, cuma hari aja. Mungkin tahunnya sama, bulan sama, tanggalnya beda. Sampai ke situ. Ya lanjut. Nah ini mekanisme seleksinya nanti ini nggak usah dijelaskan lah. Jadi nanti ada 4 macam seleksi yang kita berikan. Lanjut. Nah ini kuotanya, waktunya, kompetensi teknis waktunya 120 menit, soalnya antara 80 sampai 100. Ini positif loh, ini udah ya, ini dipelajari aja nanti yang lainnya. Kemudian untuk waktunya 120 menit ya, bobotnya 60, manajerial 30 soal, waktunya 25 menit, sosial kultural 20 soal, waktunya 15 menit. Wawancaranya 10 soal atau 10 menit. Total soal yang akan keluar nanti pada tes P3K tahap 3 nanti itu jumlahnya 140 soal sampai 160 soal. Waktunya 170 menit. Berapa jam? 3 jam lah. Kilo 6, 3 jam lebih 10 menit. Ya, lanjut. Itu pelamarnya itu syaratnya 3 orang, 3 kategori. Ya. Yang sudah lebih dari 3 tahun, minimal 3 tahun, PPG dan honor swasta. Ya lanjut. Nah ini contoh aja, nggak ada lampu ya. Apa? Saya gambar. Nah, ini contoh aja, contoh. Ya. Nah, kalau tanda ini tanda kebutuhan ya, tanda kebutuhan. Yang warnanya hijau itu ASN, yang warnanya biru itu adalah non ASN lulus PG, dan yang kuning itu adalah yang belum lulus. Contoh gambar nih, yang A, ini sekolah A. Sekolah A itu anggaplah keperluan IPA itu. Keperluannya ternyata ada 4. Di sekolah A itu ada 4 yang diperlukan. Gurunya ada 5. Ya ada 5. Ya, gurunya ada 5. Berarti penempatan yang lulus yang warna biru itu tetap di sekolah A, ya kemana-mana. Cuma yang honor itu inilah kadang-kadang sekolahnya tahu itu cukup mau guru honornya banyak banget. Itu nggak bisa dipindah ke lain itu. Yang tanpa ada tanda opsi di atasnya itu nggak bisa dipindah ke sekolah lainnya. Kenapa? Sekolah lain nggak mau membayari karena itu honor sekolah, honor komite. Ya, jadi sekolah nggak terima keberatan. Maka dia akan tetap jadi tanggungan sekolah A. Tetapi sebenarnya dia itu kelebihan. Gitu. Nah, sekolah B. Sekolah B itu juga kelebihan. Ya. Padahal dari 2 itu lebih senior yang nggak lulus itu, yang kuning itu. Tetapi karena ini nggak ada alat saya sendiri kan, saya kepala gitu. Karena yang lulus itu mungkin lebih muda, tapi lebih pintar ya, lebih pintar ya. Nah itu ada siapa punya tuh? Oh iya punya punya. Nah maka yang kuning itu juga susah untuk dipindahkan. Mau dipindahkan kemana? Ya, mau dipindahkan kemana? Oh maaf. Jadi yang ini, biar saya sini ya, mohon maaf Pak. Ini asalnya di sini ada 5 guru. Ya, yang ini. Karena keperluannya 3,
Satu dimasukkan keranjang dulu. Masuk keranjang. Keranjang itu untuk kita pikirkan mau dipindah kemana gitu. Ya kan? Karena lulus dia. Ya. Yang Cadangan. itu masuk keranjang dulu situ. Mana tadi? Siapa tadi? Ya. Itu masuk keranjang ke sampean tuh itu sementara. Nah, memikirkan nanti dulu, mau dipindah kemana nanti belum kita pikirkan. Terus yang di bawah. Yang di bawah itu asalnya 5 juga, ya 5 juga. Ini asalnya kan di sini, nah, tapi karena keperluannya cuma 3, pindahkan keranjang juga. Jadi ada 2 yang masuk keranjang, ya, masuk keranjang ada 2. Nah sekolahan lain, ya di sebelah sini, ya itu ada kekurangan 1 guru, perlunya 5, cuma ada 4, satunya honor komite. Yang di bawah keperluannya 5, gurunya sudah 5, nggak ada keperluan. Kemudian yang biru itu kita pindahkan ke sini. Ya, betul. Pindah situ boleh. Cukup. Kemudian yang biru satunya itu bisa kita pindahkan ke bawah. Ini yang kuning. Ke bawah. Yang kuning kemana? Kan itu honor komite. Nah itu yang menjadi beban permasalahan tersebut. Permasalahan Kasiannya Pak. sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi karena ada yang lulus, ya, terpaksa harus kita pindahkan ke situ. Ini untuk penyusunan yang sudah memenuhi passing grade. Jadi yang 32 orang lulus itulah cara menyusunnya. Tetapi walaupun sekolah lain itu tadi memerlukan, kalau dalam tes tadi tidak termasuk dia memerlukan guru itu tidak bisa dipindahkan ke situ. Nggak bisa. Contoh ya, sekolah yang itu yang ketahuan tadi. Ya betul. Ya, itu kan keperluannya 5 nih. Gitu kan? Yang lulus 1, satunya nggak lulus. Itu bisa kita pindahkan ke situ, gitu kan? Nah, guru yang ada itu tetap menjadi beban di sekolah tersebut. Tidak bisa kita pindahkan karena dia honor komite. Ya, honor komite. Yang dipermasalahkan keperluannya 5, dia tidak ada jatah. Guru cuma ada 3, tapi tidak ada tambahan 2 tuh nggak ada atas tadi itu. Nah itu guru yang masuk keranjang tidak bisa kita pindahkan ke sekolah yang kosong. Itu permasalahannya. Nah sekarang penyusunan diserahkan ke daerah. Kenapa sekarang pertanyaan gini? Kenapa kok terjadi seperti itu? Kenapa? Tahulah permasalahannya. Kita menyerahkan data ke pusat itu 2 tahun yang lalu. Pantas. Setelah tes kita sudah berubah di daerah ini, sudah berubah luar biasa. Ya, karena jangankan sampai 2 tahun, hanya kosong sebulan sudah tahun dan pindah ke situ Pak. Nah, pindah yang ke situ. Akhirnya sekolah yang dipindah itu ketika tes itu sudah diisi, orangnya sudah ada. Datang yang kena itu bermasalah lagi, harus kita pindahkan lagi karena kita tidak boleh memindahkan yang P3K. Ya. Jadi P3K sementara ini tidak bisa dipindah kemana-mana, ya. Tidak boleh dipindah kemana-mana. Sementara aturannya jika itu dilakukan maka sekolah yang memindah akan di blacklist sekolahnya, kemudian gurunya juga akan di blacklist. Sekolahnya di blacklist. Berat sekali. Kita nggak ada apa-apa, jangan-jangan sampai semua bantuan nggak ada. Nah dan gurunya juga akan di blacklist. Tetapi setelah mendapat keluhan dari semua kepala dinas yang hadir, rame Pak, kalau itu ya kalau sudah cepat rame, itu mungkin akan dipertimbangkan. Suatu akan boleh kita lakukan. Ya, itu tinggal kebijakan daerah. Ya. Mudah itu nanti bisa berlaku sehingga Bapak Ibu nanti bisa yang memang sekolah itu kurang, jadi kelebihan itu bisa lakukan untuk yang P3K-nya bisa kita pindahkan. Ya lanjut. Nah ini contoh juga, ini contoh. Yang masuk keranjang ada 4 nih, ini ada 4.
kita letakkan kemana? Ya, kita letakkan kemana? Ini lulus ya, sudah lulus penetapan sengketa. Tentunya dimasukkan ke sana dan ke sini. Cara penentuan tempatnya, ya, yang saya jelaskan tadi, berdasarkan hasil kompetensinya, berdasarkan hasil manajerialnya, hasil wawancaranya, baru usia. Jadi tidak bisa kita. Tetapi kemarin sempat kita bahas, kalau kita tidak itu maunya kita, kalau kita berdasarkan domisilinya yang paling penting. Kelihatannya direspon oleh direkturnya. Kalau itu nanti kita serahkan daerah. Ya. Tapi yang jelas dulu peringkat itu nomor 1 dulu. Kalau di daerah sini cuma kosongnya 2, gurunya ada 4, ya 2 prioritas tertinggi, 2 yang di kabupaten, cuma kita yang ngatur kemananya, yang 2-nya harus keluar entah dari Kuala. Ya lanjut. Nah, itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan kebijakan P3K. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ya, ini penting supaya kita hendak itu kuadrat kita ini lulusan semua kenapa? Lulusan yang belum lulus, ini kuotanya lebih besar. Tetapi ternyata bukan semua yang masuk dapur bisa ikut. Jadi kalau sekarang yang baru masukkan ini, saya ini jujur aja ini di akhir-akhir bulan ini tiap hari menerima tamu orang masuk ada putih. Ya. Betul. Ini sudah ada telepon Pak, saya menunggu. Dia dapur juga. Dia tahu peluang gitu. Tapi peluangnya ternyata 3 tahun kan nggak bisa juga. Ya. Jadi saya sudah ini mau perpustakaan Jayati PGSD ini kan akal-akalan semua ini, pinter. PGSD, perpustakaan, PGSD, PU, gitu. Karena guru nggak boleh kita. Guru sudah ditutup. Jadi supaya boleh ya jadi penjaga perpustakaan, ya, jadi PU, gitu. Ya kan? Di sini jangan-jangan ada juga. Enggak ada. Ya itu mungkin yang berkaitan dengan P3K. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Supaya kita cepat pulang aja. Zuhur ya, zuhur selesai. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, berkaitan dengan kebijakan kita tentang implementasi kurikulum merdeka. Ya kan? Tidak usah ditayangkan, cukup saya ngomong aja. Banyak banget sebenarnya, enggak. Karena ngomong aja lah soal itu. Implementasi kurikulum merdeka ini mau tidak mau harus kita laksanakan. Di Barito Kuala kita mewajibkan semua sekolah untuk mendaftar IKM. Dan ternyata Barito Kuala adalah kabupaten yang terbesar, yang terbanyak sekolahnya yang sudah akan melaksanakan IKM. Yang terbesar. Jadi Martapura itu jumlah siswa sekolah lebih besar kalah dengan kita. Jadi besok hari Kamis itu ada acara Zoom lagi dengan guru penggerak, ya, balai guru penggerak itu yang berkaitan dengan sekolah-sekolah yang IKM-nya tinggi. Nah, mau tidak mau IKM itu kita laksanakan. Mau tidak mau. Kenapa? Karena IKM ini dilaksanakan tentunya tujuannya untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran. Karena di musim pandemi lagi, kita ini hampir 6 bulan hilang waktunya dalam setahun. Selesai lah mengajar. Gak ada yang selesai kan? Terus dia berpikir lah kayak apa supaya selesai. Nah, dan supaya selesai ya kurikulum merdeka itu kita laksanakan. Karena di situ materi-materi esensial yang akan kita berikan. Jamnya dikurangi, gitu. Kemudian materinya yang disampaikan sudah cuma dipelajari lah. Kalau saya belum pernah buka kurikulumnya, karena waktu membukanya juga nggak ada. Tapi Bapak Ibu wajib dipelajari itu, ya, dan diikuti. Kita ada 3 kurikulum di tahun ini ya, kurikulum 13 harus dilaksanakan, kemudian kurikulum darurat, ya, kurikulum merdeka. Ada 3 kurikulum yang harus dilaksanakan.
Kalau dari segi pembelajaran kita, ya, kita ini sebenarnya kalau sekolah anak sudah semuanya sekolah, sudah bagus. Apalagi pendidikan dasar itu sudah luar biasa. Kita sudah 99%-an anak itu sekolah. Ya, untuk SD itu sudah sekolah. SMK itu sudah 80-85% sekolah. Artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, kita ini sudah 2-3 kali lipat peningkatan pembelajaran kita. Tinggi luar biasa. Tapi mengapa angka partisipasi siswa kita masih rendah? Apa penyebabnya? Padahal anak sudah sekolah semua, itu sudah tinggi, tapi rata-rata sekolah kita itu masih rendah. Ya, rata-rata sekolahnya, kalau apa sudah tinggi, kok masih rendah? Rata-ratanya kita kan baru anak SMP kelas 2. Kalau di rata-rata mulai dari yang sudah tua sampai yang usia sekolah, ya, itu masih rata-ratanya masih 7,55. Artinya masih kelas 2 SMP. Ini dikarenakan apa yang Bapak Ibu lakukan pembelajaran di sekolah itu baru akan terasa, ya, terasanya nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Ketika orang-orang tua kita, termasuk Bapak ya, itu sudah meninggal semua. Ya, kan? Tapi kan kita nggak boleh mendoakan dia segera meninggal kan? Kita harus disyukuri orang tua hidup. Kenapa kok demikian? Karena orang tua kita tuh pendidikannya rendah semua. Itu yang mulai rata-rata kita rendah. Kalau yang tua-tua sudah meninggal, yang generasi sudah sekolah semua tinggi nanti. Iya kan? Pasti kita rata-rata akan lebih dari 12. Kalau rata-rata 12, berarti kita sudah lulusan SMA semua. Nah ini yang diharapkan. Jadi rata-rata sekolah ini, rata-rata lama sekolah ini adalah menandakan bahwa di kabupaten tertentu atau di Indonesia itulah standar pendidikan yang ada di. Kalau Singapura itu sudah 12, sekian, ya kan? Kalau kita masih 7, sekian, jadi belum, masih rendah. Tetapi kalau kita lihat dari nilai angka partisipasi sekolahnya kita sudah tinggi. Kalau angka partisipasi sekolah sudah tinggi, suatu saat nanti pasti akan naik rata-rata lama sekolah. Tapi perlu waktu. Nggak sekarang, ya, berwaktu. Indonesia ini kelemahannya bukan di situ, di literasinya. Kemampuan membacanya sangat rendah. Kita pinter baca semua, ya, baca nanti di halaman 1 pindah ke halaman 2, halaman 1 lupa, ya. Lupa halaman 2. Kita baca habis halaman 2 ke halaman 3, dibaca halaman 2-nya lupa, iya kan? Nah, ini ya. Terus baca terus sampai terakhir sekian. Yang ingat sekiannya aja. Sekian itu ingatnya. Jadi semuanya lupa. Seharusnya apa? Seharusnya ketika dia membaca, dia bisa mengevaluasi, bisa memahami, gitu, bisa mengambil kesimpulan. Harus seperti itu. Tetapi kalau membaca WA kita luar biasa. Kita nomor 1 di Indonesia. Tetapi kalau membaca mata pelajaran itu masih rendah. Jadi literasi kita hasil survei di 77 negara. Alhamdulillah kita nomor 72. Ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah, kita peringkat 5 dari bawah. Masih di atasnya Vietnam misalnya. Vietnam masih 73, kita masih di atasnya. Nah ini Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu ingin merubah paradigma kita supaya kita lebih arah ke situ. Ya. Arah kompetensinya itu yang harus kita tingkatkan. Ya. Dan juga sekarang kan sudah berubah ya. Penggunaan dana pos apa itu kan sekarang tidak sama se-Indonesia. Kalau di daerah yang memang dari segi sarana dan tata sarananya itu dia akan lebih tinggi dapatnya uang lebih tinggi. Jadi tidak dipukul rata sama. Karena kita tahu bahwa kemampuan yang
paling rendah, kompetensi yang paling rendah itu berada pada anak-anak kita yang orang tuanya ekonominya lemah. Itu sudah ada hasil penelitian. Jadi ekonomi menengah ke bawah ini ada gap yang lebih jauh dibandingkan dengan ekonomi menengah ke atas. Kemampuan intelijennya, kemampuan kompetensinya, ya. Kompetensinya lebih jauh tertinggal. Kita harapkan itu makin mendekat. Sekarang 25%. Harapkan itu makin mendekat, ada kesenjangan yang tidak terlalu jauh. Ya. Oleh karena itu, kita semuanya, Bapak Ibu, komitmen sebagai guru, ayo kita ikuti perubahan kurikulum ini. Nanti akan diambil keputusan terakhir di tahun 2024, insya Allah kurikulum akan terbit kurikulum baru, ya. Yang punya apa? Yang sekarang ini hanya untuk menuntaskan ketertinggalan pembelajaran di masa pandemi yang 2 tahun tadi. Tapi Barito Kuala luar biasa. Barito Kuala di masa pandemi orang nggak berani belajar, kita masih belajar, ya kan? Bupati itu sampai dimarahi oleh Pak Gubernur. Masa level 4 belajar? Level 4 itu kita belajar kemarin. Yang lain itu tutup semua, kita belajar. Bupati ditelepon oleh Pak Gubernur, kita laksanakan, insya Allah kita dengan menggunakan prokes yang ketat. Ya. Setengah bulan berikutnya, kita belajar deh, kita bulan berikutnya. Kita level 4 turun ke level 3. Turun. Belajar malah turun. Kan bagus nih. Yang nggak belajar nggak mau turun. Nah, kan bagus. Kita ada 6 kabupaten kota yang levelnya 4. Level 4. Kota Baru, gitu. Tanah Bumbu, Lehari, Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala. 5 kabupaten kota ini, 6 ini, 5-nya nggak ada yang belajar, cuma kita sendiri yang belajar. Setengah bulan berikutnya kita turun level 3, yang 5 tetap di level 4. Nah, kan berarti pembelajaran tidak ada dampaknya. Sejak Januari tadi, Barito Kuala sudah full pembelajaran. Tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi jam apanya, gurunya, kadernya, nggak ada lagi web, nggak ada. Ya, betul ya, nggak ada. Saya perintahkan semua harus hadir. Kemudian di Banjarmasin, mana yang Banjarmasin tadi? Di Banjarmasin itu sempat tutup, nggak belajar, turun nggak jadi gitu. Kita jalan terus. Alhamdulillah sekarang nggak ada yang kena juga. Satupun nggak ada sekarang. COVID sudah tinggal cerita aja, tinggal namanya aja. Sekarang alhamdulillah kita sudah jalan semua. Artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya COVID ini tergantung kita ya. Kalau anak di rumah itu juga tidak di rumah benar-benar, malah keluyuran kemana-mana, insya Allah dia aman di sekolah. Ya. Kita ini sudah tertinggal luar biasa, tertinggal pembelajaran luar biasa. Maka itu sampai ada kurikulum merdeka itu jadi tujuan. Tapi yang jelas kurikulum merdeka ini adalah kita ingin menyelesaikan ketertinggalan yang ada di masa pandemi tadi. Ya. Tentunya juga harapan kita semua bisa mengikuti, dan saya bersyukur karena semua sekolah itu hampir terdaftar. SMP ada 59 sekolah sama swasta. Yang dikit itu TK ya, TK itu berapa ya? 14 sekolah ya. Terus SD itu hampir semua juga. Ada beberapa sekolah yang belum. Nah mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jujur Bapak Ibu, hari ini sebenarnya saya belum ada di kantor. Saya hari ini mesti dinas 2. Saya acaranya di Semarang sampai hari ini. Tapi karena saya harus ketemu Bapak Ibu semua, yang pengen ketemu itu, saya pulang lebih dulu. Ya. Administrasi saya tinggal Pak Rito yang berangkat sana, saya pulang duluan. Jadi saya tinggalkan. Dan alhamdulillah bisa bertemu Bapak Ibu semua. Dan semangat Bapak Ibu semua ya. Semangat. Bagaimana juga harus bisa menjadikan Barito Kuala jauh lebih baik maju dibanding dengan yang lain, harapan yang berbeda. Dan kita alhamdulillah ya
baik itu dapnya, baik itu laporannya, kita selalu banyak nomor satu. Penyelesaian dana alokasi khususnya dengan sarana, kita nomor satu di Indonesia. Kemarin sampai datang Menteri Anodit dari Dirjen Keuangan memberikan penghargaan. Datang di sini ruangan juga, jadi kita diberikan penghargaan karena nomor satu pengelolaan penyelesaian dana di tahun 2021. Dan tahun ini kita mendapatkan dana alokasi khusus terbesar Kalimantan Selatan. Ya. Kita 32 miliar, ada yang cuma dapat 4 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 20 miliar dan juga. Tapi kita 32 miliar, ya, itu luar biasa. Yang patut kita syukuri lagi, ya, kita ini berkaitan dengan Alkas. Kita tuh juga nomor satu terbaik. Ya, sampai anak buah kita yang masih tenaganya honorer itu menjadi narasumber di tingkat provinsi. Dipanggil di LPMP itu 3 kali narasumber. LPMP manggil jadi narasumber, dipanggil ke Tanah Bumbu, dipanggil ke kemana-mana ya. Itu narasumber. Itu menandakan bahwa Alkas kita itu baik dibandingkan dengan yang lain. Sampai dari Kalimantan Tengah ada yang belajar kantor. Kenapa kita terbaik? Karena setelah Alkas itu dianjurkan untuk ikut, kita sudah 3 tahun yang lalu sudah mulai. Yang lain nggak ada yang mulai. Mulainya baru tahun ini. Kita tapi sudah belajar mulai awal. Sama dengan IKM ini, karena ini kan nggak wajib IKM. Tapi batulah kita wajibkan. Maka itu kita pembanyaknya ikut. Itu. Kuncinya kita ada kemauan dulu. Insya Allah nanti kita bisa. Setelah diwajibkan, kita sudah mengerti gitu. Kita sudah ngerti. Jadi tidak menunggu diwajibkan dulu baru ikut, tapi langsung aja ikut. Setelah itu ada perintah ya, untuk menjalankan implementasi kurikulum merdeka ini. Demikian ya, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lepas dengan juga. Nah, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Bapak Ibu sekalian, rasa berbahagia dan bangga ulun menepian berataan. Biasanya ulun kemarin belajar di Berabai bersama guru kita di Berabai. Ulun ini orang Batola, orang Bambangin. Tahu Bambangin lah, Kecamatan Belawang lah. Bahkan ada daerah yang tidak membuat P3K, formasi P3K. Dan tanggal 9 tadi saya rapat mewakili Ikatan Guru Indonesia di Kementerian PMK, koordinator PMK. Jadi rapat bersama Kementerian Pendidikan, rapat bersama Kementerian Agama, rapat bersama Kementerian PAN, kemudian Bappenas. Dan tanggal 9 tadi kita rapat, hari ini Pak Kadis menyampaikan hasilnya. Jadi betul sekali apa yang Pak Kadis sampaikan. Yang pertama yang sudah terpenuhi fasilitas itu diberdayakan. Nah, konteksnya seperti apa? Tadi daerah-daerah yang punya kuota formasi tapi tidak ada, itu nanti bisa nggak pindah ke tempat dia. Kata kawannya sudah oke, baru tanya lagi ke gurunya, mau nggak pindah ke sana? Kalau gurunya tidak mau, udah selesai. Nah, selesai kan? Kalau daerahnya juga tidak, tapi walau bagaimanapun karena Indonesia adalah satu kesatuan, tidak boleh egois ya. Tetap formasi itu tetap dibuka, dipersilakan untuk jalan komisi. Nah, tanggal 7 ya, tanggal 7 Selasa ya, 7 Selasa, tanggal 7 Selasa 9, tanggal 12 saya ketemu Direktur GTK Kementerian Agama. Di sini ada nggak yang dari madrasah? Dari madrasah ada? Nah, GTK madrasah saya juga menyampaikan karena di madrasah yang diterima di P3K itu ada yang dari K2 saja. Dan kita sampaikan ke Pak Direktur
Tidak boleh seperti itu. Beri ruang untuk kawan-kawan non K2 seperti yang dipaparkan Pak Kepala Dinas tadi. Jadi yang swasta juga bisa daftar, asalkan kalau di Kemendikbud itu tidak mudik ya datanya ya. Kalau di Kementerian Agama disebut tidak, asal terdaftar sampai TK. Kemudian untuk proses pendaftaran tadi kita sampaikan di Ikatan Guru Indonesia harus yang memang guru-guru itu udah lama. Jadi guru-guru kita udah lama dihargai. Makanya tadi ada batasan kan? 3 tahun tadi ya. Itu untuk mengkantor. Karena kalau yang muda-muda itu kan berat juga ya. Mereka masih segar-segar ingatannya. Habis kuliah langsung kasihan yang tua-tua kan. Nah, sebuah kebanggaan bagi kita di Kementerian PMK kemarin. Kita menyarankan PMK harus fokus pada apa? Pada tata kelola guru. Selesaikan guru yang menerus, selesaikan. Bapak Ibu jangan berkecil hati yang menpan baru ya, tidak menerima honor ya. Itu sebenarnya karena dari Kementerian Agama itu menyampaikan lewat Menteri Agama, kalau ini benar-benar diterapkan kita kolek. Ini Bu, sebenarnya pesannya adalah tidak boleh lagi membuka honor baru, menerima honor baru. Jadi pemerintah memfokuskan untuk menyelesaikan honor lama itu, diselesaikan, walaupun dengan berbagai macam cara. Tadi juga disampaikan untuk saya kemarin dapat informasi waktu paparan dari Kemendikbud dari GTK bidang kabit bidang perencanaan Pak Andika bahwa sistem penerimaannya tidak melulu kognisi katanya. Saya nggak tahu seperti apa formatnya, tapi sudah dipaparkan oleh Pak Bagas tadi ya. Sudah. Jadi harapannya kita menyampaikan apa yang disampaikan. Penerimaan P3K itu harus melibatkan daerah. Contoh, karena ada beberapa persoalan kemarin kan di P3K ada kecolongan data. Tadi disampaikan data 2 tahun. Jadi gini, ada yang sudah 4 tahun, 3 tahun tidak mengajar lagi, tapi datanya masih ada tidak boleh gitu ya. Dan ikut tes lulus. Nah ini yang kita sampaikan kemarin ke kementerian. Agak ramai juga tuh dengan Pak dari Pak Kabit Rencana. Seolah-olah mereka ada nyaman dengan kita. Tapi kita sampaikan, tolong evaluasi lagi. Evaluasi lagi penerimaan yang ketiga ini. Dan alhamdulillah itu diapresiasi. Makanya ada keluar yang 3 tahun. Itu bagian daripada yang kita sampaikan bahwa fokuslah untuk menyelesaikan guru-guru kita. Dan Kementerian PMK kita sampaikan, Jepang itu hebat. Bilang pada saat dibom ya, pada saat dibom dulu langkah, kemudian yang dicari kaisarnya apa? Masih berapa orang guru kita? Namanya banyak hebat guru kan. Masih berapa orang guru kita? Jadi pola pendekatannya dengan pendidikan. Nanti sesi kedua saya akan bicara tentang literasi ya. Nah, banyak tokoh-tokoh Tony Blair. Semuanya. Mungkin katuji pemamai juga. Siapa dimamai adik-adiknya? Yang kelas 6 ya. Kayak dulu di pondok itu sekalian kan. Kelas 3 lihat. Di pondok tuh banyak tanaman mangga-mangga malam. Jadi nak sanawi halus naik karena yang terus masak. Itu juga seringkali terjadi dan lagi-lagi sulit memaksa untuk harus adil karena ada aturan satu sisi, yang kedua aturannya sangat ketat dan kadang-kadang tidak fleksibel. Standarnya seharusnya kalau namanya jurnal ilmiah yang namanya penelitian ilmiah itu kan kalau istilah filsafat itu kebenaran itu bersifat relatif sepanjang tidak ditemukan kebenaran baru. Hari ini benar kita mengajar, ternyata sebulan ke depan cara kita menjadi salah karena ada hal yang harus dikembangkan lagi. Kayak ibu tadi, ketika kuliah belajar KTSP, ketika turun kuliah belajar pengembangannya, pelaksanaannya berkarakter misalnya, atau K13 misalnya, mungkin nanti berubah lagi merdeka dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang persoalan yang terjadi. Jadi
lagi-lagi ke timnya. Saya tidak bisa masuk ke bagaimana timnya itu. Tapi dalam wilayah ideal penelitian, kalau semua langkah penelitian itu benar dalam aturan penelitiannya, sahlah sebuah hasil penelitian itu sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memberikan atau masukan atau apa? Kemarin waktu kumpul itu saya sampaikan kaidah ilmiah itu begitu, kurangnya seperti ini tentang bagaimana realitasnya. Tapi kalau salah ya Bu ya, kalau memang salah. Kenapa saya bilang memang salah? Saya ini jurnal itu banyak banget yang masuk dengan saya untuk baik ke IG Kalsel dan ke beberapa jurnal tadi itu mulai rame benar. Ada judulnya Kabupaten Baritukwala, kesimpulannya Kota Baru. Kalau itu rame benar itu di manakah asbab baik moral maupun material, tenaga dan sebagainya, pemikiran atas terlaksananya kegiatan pada ini. Dan selanjutnya diharapkan di Kabupaten Batola itu terus berlanjut dengan keberadaan pengurus baru tahun 2022-2027 dengan kepemimpinan Bapak Ketua baru kita, Bapak Bupati Muslim. Insyaallah di Batola akan terus berlanjut dan maju ke depan. Amin. Selanjutnya mungkin ada yang disampaikan. Dilantik secara resmi, artinya keberadaan kita di sini sudah resmi. Tentunya ini hanya merupakan langkah awal bagi kita, karena jalan di depan itu masih panjang. Saya meminta untuk berkomitmen, kita semua di sini berkomitmen membesarkan organisasi kita dengan segala potensi kita masing-masing. Tentunya setiap organisasi itu pasti ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu wajar dalam sebuah organisasi, pasti terjadi. Tapi bagaimana kita menyikapi semua perbedaan itu? Ambil yang samanya saja, kita singkirkan perbedaan-perbedaan demi untuk kemajuan organisasi. Kita semua berkomitmen di sini untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke arah kemajuan untuk pendidikan kita di Batola. Setelah ini banyak yang akan kita kerjakan. Dalam waktu dekat di bulan Juli insya Allah nanti kita bertemu lagi, kita koordinasi semuanya. Itu saja. Saya ucapkan selamat dulu ya kawan-kawan di Batola. Lama sekali kami mengidamkan seperti ini. Saya membangun ini 2010 ya Bu Enung ya, kita sama Bu Enung juga pengurus provinsi. Hari ini kalau kita evaluasi tidak ada celahnya ya, itu tidak ada celahnya. Kebersamaan buat dia ini luar biasa. Dari pengalaman-pengalaman yang ada dari daerah lain, Batola dia punya potensi besar. Potensinya apa? Pertama tadi kan dukungan pemerintah daerah. Saya sebenarnya memancing-mancing aja tuh Pak. Ternyata mereka bisa. Beberapa yang kita kasih sedikit motivasi semangatnya, mereka bisa. Dan dengan BKKBN itu punya kepala dinas KB, P3K dan pengendalian penduduk itu komunikasi. Sampaikan itu membaca, kita bisa dibuktikan banyak Pak. Kalau bisa biar mengadili Pak Wakil atau Pak Ketua, Pak Sekretaris itu luar biasa dia, luar biasa.
Tadi di KKBN juga di KKBN itu mengapresiasi juga. Tinggal buatnya bagaimana kalau kita menengokkannya lagi lah, menengokkannya. Nah jelas kebersamaan ini harus tetap tingkatkan lagi, dipupuk lagi gitulah. Jadi di organisasi nanti memang kita tidak bisa ketua adalah jangan menjadikan sebuah atas sebuah pelajaran. Karena hari ini mereka tidak aktif, boleh jadi besok. Karena masing-masing kan punya kesibukan dan kebutuhan masing-masing. Nah, tapi bagi kawan-kawan yang memang maksud saya tidak ada kesibukan lain, mari kita bangun batola kita. Kita lihat bapak ibu guru kita. Jangan sekali-kali saya jangan sekali memandang ke sebelah ya. Apa blur? Kalau dia ada kegiatan nanti agar pada kita lihat komentar ini membantu kami duit kurang ya. Sekali lagi setiap kegiatan jangan sampai di bahasa ini. Kalau bisa ajak aja ibu kita ngomong-ngomong karena jadi rumah legalitasnya mereka kita dan LPMP gitu ya. Dan ketika kami acara di sana itu yang harusnya satu orang di atas 80.000 satu malam, itu 3 malam satu orang 60.000 aja bayarnya. Saking mereka ada narasumber gratis semua. Bahkan mereka kalau mau acara di LPMP kami gratiskan narasumber, siap kami dari mereka itu. Karena acaranya di sana. Saking respeknya dengan pergerakan itu. Yang saya maksudkan begini, bahwa kita tidak ingin dominan. Kami dengan Pak Gusti sama-sama kita semua punya kesibukan. Kami berharap orang-orang di sini masing-masing nanti bisa menawarkan, oh di kecamatan kami berkendak acara ini gitu kan. Dan yang terakhirnya jangan buat PRT bertahan. Oleh karena itu, siapa yang punya potensi di IG ini kita akan salurkan dengan kegiatan apakah silang dari sini ke sana atau dan lain sebagainya. Kalau nasional itu kita bagus silang dan bagus sini. Keliling Indonesia itu gratis. Siapa yang membiayai? Pemerintah enggak. Yang membiayai Samsung. Kerjasama dengan Samsung kita ke sana dan supaya terasa beda. Jadi orang Jakarta narasumber ke sini, orang sini ada yang ke Papua, orang Papua ada yang ke sini gitu. Jadi semua merasa daerah-daerah itu. Dan semuanya bukan biaya organisasi dalam artian duit kantong memang tidak ada karena tidak ada iuran dan lain sebagainya. Semua ada sponsorshipnya sendiri. Mereka hanya minta, nih ada produk kami yang namanya Samsung, dulu ada tab yang ada pembelajarannya gitu ya. Sampai Samsung itu kewalahan mencetak memproduksi tab itu saking banyaknya. Dan mereka memberikan biaya untuk kita narasumber itu keliling Indonesia dan itu difasilitasi dan dia dari itu. Saya berharap di kita ini dan di Batola itu kita mencari kawan-kawan atau siapapun yang punya potensi. Nanti kita berisi apa namanya mungkin di rapor atau apa nanti kita ini bagus keperluan di lapangan seperti ini dulu. Mungkin kita adakan pelatihan di mana, apakah di sekolah A atau sekolah B atau lain sebagainya. Sehingga semua orang merasakan manfaat dari kehadiran itu sendiri. Jadi bukan silahkan potensi yang dimiliki dikembangkan dan diusulkan di grup kita itu. Kita ini gimana, kita ini mungkin kita data dulu yang mana yang utama, yang urgent dan lain sebagainya. Dan itu tujuannya untuk peningkatan kualitas tulis. Sehingga saya rasa tidak akan kering itu dengan berbagai macam kegiatan. Dan orang otomatis akan, kalau bahasa itu akan melirik dengan sendirinya gitu Pak Gusti ya. Kalau kita mau menjual banyak jualannya ini. Saya nih sekretaris wilayah dari Pak Gusti itu. Makanya saya yang admin anggota itu yang menerima dia jadi anggota itu datanya di kantor Molo di Berataan dan itu hampir 10.000 sekali yang punya kartu itu mau dijual politik baik-baik kalau mau dijual gitu ya. Tapi kita sangat menghindari wilayah-wilayah seperti itu. Kita bisa memberi fasilitas tapi tentu dalam koridor yang benar. Misalnya beliau bisa hadir sebagai narasumber, beliau sebagai apa, tapi tetap orientasi pendidikan itu yang utama, bukan orientasi itu. Soal ada side effect itu urusan lain. Jadi dan semakin cantik ini semakin menarik, semakin menarik gitu ya.
semakin punya tawar fikih semakin, dan itu biasanya membuka istilah itu yang paling berbahaya. Jadi sama-sama kita berjalan saja dengan aturan. Kalau legalitasnya jangan diragukan. Di tanah hulu tadi kasusnya kenaikan pangkat 1, 2, 3, salah satu hitungnya adalah harus melampirkan kartu anggota PGRI. Itu disomasi kepada dinasnya, mohon diganti melampirkan kartu anggota organisasi profesi. Akhirnya pengumuman itu dicoret, mungkin karena copy paste saja, karena berlanjut selamanya itu. Ketika dia somasi, mereka mau merubah itu. Jadi artinya keberlakuannya sama dan legalitas menyebut dan juga sama. Barangkali itu ya, jangan lupa